Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga dalam kurun waktu tertentu. Kita dapat melihat terjadinya inflasi dari peningkatan harga barang dan jasa. Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas, terutama yang berkaitan dampaknya yang luas terhadap perekonomian masyarakat. Sampai di mana buruknya fenomena ini berbeda di antara satu waktu ke waktu yang lain dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Pada tahun 2020 ini, Indonesia mengalami perubahan ekonomi secara terus-menerus akibat terjadinya pandemi COVID-19. Banyak kebijakan dari pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID sangat mempengaruhi arus perekonomian Indonesia, seperti kebijakan lockdown di mana masyarakat harus diam di rumah dan tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi, atau seperti kebijakan PPKM yang sangat tidak menguntungkan pelaku ekonomi mikro, di mana para pelaku ekonomi dibatasi jam kerja dan jumlah pembeli. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang sebelumnya, kami mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Yang pertama, inflasi gabungan dalam 90 kota di Indonesia pada tahun 2020. Yang kedua, visualisasi data menggunakan bar plot. Yang ketiga, uji normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk. Yang keempat, membuktikan asumsi meningkat atau menurutnya laju inflasi akibat pandemi. Pertama, penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, terdapat beberapa jenis, di antaranya ialah jangkauan atau range, simpangan, ragam atau variansi, ukuran penyebaran pada nilai kuartil, dan pencilan atau outlier. Selanjutnya ialah uji normalitas. Yang pertama, uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penerapannya, para peneliti dapat menggunakan aplikasi statistik. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilakukan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Begitulah kira-kira cara memahami metode dalam perhitungan uji Shapiro. Syarat dari uji Shapiro adalah sebagai berikut. A. Data berskala interval atau rasio kuantitatif. B. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. C. Data dari sampel random. Uji normalitas selanjutnya yaitu uji Lilliefors. Uji normalitas Lilliefors dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah menghitung uji Lilliefors yaitu 1. Mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. 2. Dari data tersebut dicari skor Z masing-masing dengan rumus ZI sama dengan XI min mean dibagi standar deviasi. Yang ketiga, dari skor Z tersebut dan dengan menggunakan daftar distribusi normal, dihitung peluang FZI. Yang keempat, kemudian dihitung proporsi Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Kemudian dibagi jumlah sampel. Yang kelima, hitung selisih FZI dikurang SZI, tentukan harga absolutnya. Yang keenam, harga yang paling besar adalah L hitung yang dicari. Yang ketujuh, L hitung tersebut dibandingkan dengan L tabel pada tabel nilai kritis untuk uji Lilliefors. Jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Uji T1 sampel. Uji T1 sampel dalam istilah lain biasanya disebut dengan one sample t-test method, merupakan prosedur uji T1 sampel yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan suatu konstanta tertentu atau nilai hipotesis. Adanya hipotesis dinyatakan berdasarkan pada rumusan masalah penelitian yang diajukan agar rumusan masalah dapat terjawab dan hipotesis teruji berdasarkan data yang dikumpulkan. Pengujian hipotesis penelitian secara perhitungan statistik memerlukan perubahan rumusan hipotesis ke dalam rumusan hipotesis statistik yang mana
memasangkan hipotesis alternatif HA dan hipotesis nol HO sehingga dapat memutuskan dengan tegas menolak atau menerima salah satu dari kedua hipotesis tersebut. Pada pengolahan data inflasi, terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu menentukan ukuran persebaran data dan divisualisasikan dengan grafik, menguji normalitas data, dan melakukan uji tes sampel. Berikut data yang digunakan. Data yang digunakan adalah data tahun 2020 terkait laju inflasi. Selanjutnya, dilakukan uji persebaran data menggunakan statistik deskriptif. Berikut merupakan perhitungan hasil statistik deskriptif data inflasi tahun 2020 berdasarkan 90 kota di Indonesia. Melalui perhitungan terlihat persentase tertinggi terjadi dengan besaran 2,98%, sedangkan inflasi dengan persentase terendah terjadi dengan besaran 1,32%. Inflasi pada tahun 2020 memiliki nilai rata-rata sebesar 2,036% dan nilai rata-rata tersebut mendekati nilai median inflasi sebesar 1,82%. Melalui nilai interval selang kepercayaan dengan nilai batas bawah 1,63% dan diasumsikan bahwa laju inflasi lebih dari 1,5% sebagai hipotesis alternatif. Selanjutnya visualisasi data. Yang pertama, visualisasi data grafik histogram dibuat dengan tujuan untuk melihat kurva data terbentuk distribusi normal atau tidak, tetapi tetap dilakukan uji normalitas untuk menentukan data tersebut terdistribusi normal. Terlihat dari grafik di atas, kurva membentuk lonceng yang menandakan data terdistribusi normal. Selanjutnya, visualisasi grafik bar plot digunakan untuk mempermudah penyampaian informasi terkait persebaran data inflasi setiap bulan dalam tahun 2020. Selanjutnya, uji normalitas. Dalam uji normalitas data ini digunakan uji Shapiro-Wilk karena data berjumlah kecil dan menggunakan SPSS. Berikut hasil dari uji normalitas. Yang pertama ada uji statistik hitung, yaitu sebesar 0,867 dan derajat bebas 12. Lalu ada nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,060. Dan untuk cara membacanya kita menggunakan nilai signifikansi. Jika nilai p-value lebih dari nilai alfa 5%, maka H0 diterima dan H ditolak. Lalu jika nilai p-value kurang dari 5% atau kurang dari alfa 5%, maka H0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Berikut hipotesisnya. Untuk dugaan awal, pada hipotesis 0 data terdistribusi normal, dan untuk hipotesis alternatif data tidak terdistribusi normal. Dan didapat dari uji normalitas SPSS bahwa p-value lebih dari nilai alfa, dan kesimpulannya adalah data terdistribusi normal, yang mana memenuhi untuk dilakukannya uji T hipotesis. Lalu selanjutnya menentukan uji hipotesis dengan one sample t-test dan satu arah kanan, yang mana dengan hipotesisnya untuk hipotesis awal laju inflasi tahun 2020 kurang dari sama dengan 1,5%, dan untuk hipotesis alternatif laju inflasi tahun 2020 lebih dari 1,5%. Dan perhitungannya didapat berikut dengan nilai T statistik 2,93 dengan derajat bebas 11 dan p-value sebesar 0,0068. Dan didapat berikut untuk T hitung lebih besar dari T tabel dan p-value lebih besar dari alfa, maka asumsi bahwa H0 ditolak. Dan kesimpulannya, persentase laju inflasi pada tahun 2020 lebih dari 1,5%, walaupun
pada rentang Maret-Agustus menurun akibat masa pandemi. Kesimpulan. Yang pertama, inflasi tertinggi dan terendah pada tahun 2020 secara berurutan terjadi di bulan Februari dan Agustus dengan persentase yaitu sebesar 2,98% dan 1,32%. Kedua, rata-rata nilai inflasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,036% dengan nilai median sebesar 1,82%. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa nilai inflasi pada 90 kota di Indonesia sepanjang tahun 2020 laju rata-rata lebih dari 1,5%. Hal ini menandakan bahwa inflasi pada pandemi COVID-19. Saran pengembangan atau analisa ke depan yang dapat dikembangkan dari proyek kali ini adalah 1. Untuk penelitian lebih lanjut, kami menyarankan untuk dapat melengkapi dataset yang kurang atau dengan kata lain menambah lebih banyak data agar hasil penelitian lebih kuat. 2. Kami juga menyarankan untuk penelitian ke depannya agar dapat meneliti mengenai laju deflasi di Indonesia sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat diukur perbandingan antara laju inflasi dan laju deflasi di Indonesia. Karena dengan mengetahui perbandingan dan tingkat urgensi dari keduanya, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya mengenai inflasi dan deflasi.